Uh, dengan hadirnya 6 provinsi di Papua, tentu akan mengurangi jumlah hutan yang berada di tanah Papua. Kenapa? Yang terdampak sekali itu kepada masyarakat adat yang berada di kampung-kampung, di dusun-dusun, di pulau-pulau, ya. Nah, yang pertama kami dari Walhi Papua saat ini sedang memperingati Hari Hutan dan sekaligus Hari Air, ya. Nah, dalam konteks ini kami punya salah satu visi atau perjuangan yang kami selalu perjuangkan itu terkait dengan Papua sebagai hutan rimba terakhir di Indonesia, gitu. Nah, dalam konteks hutan rimba terakhir di Indonesia, kami sebagai Pulau Papua dalam konteks saat ini sudah dipecah-pecah menjadi 6 provinsi yang ada. Nah, tentunya dalam memperingati Hari Hutan Internasional, kami memilih untuk melindungi limbah terakhir di Papua. Nah, topik kali ini sebenarnya mau memperingati bahwa di Hari Hutan dan hari-hari ini, hutan yang berada di Provinsi Papua ini menjadi limbah terakhir yang ada di Indonesia yang perlu dilindungi. Karena sampai saat ini sebenarnya ada beberapa izin-izin, baik itu izin perkebunan, izin tambang yang sebenarnya di tahun 2020 itu sudah dicabut beberapa izin, namun sampai saat ini pasca pemilihan presiden ini rencananya akan dihidupkan kembali. Nah, dan dari itu hampir 30-an izin itu akan melakukan aktivitas ini, baik izin tambang, izin perkebunan, dan ini menjadi ancaman buat hutan yang berada di tanah Papua, tapi terlebih khusus kepada masyarakat adat Papua yang masih berada di dalam hutan dan masih tinggal di sekitar hutan. Ini yang perlu kami kasih tahu, tapi juga memperingati kepada pemerintah provinsi setanah Papua yang berada di 6 provinsi bahwa melihat dalam konteks Papua itu hutan menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan orang asli Papua, tapi juga menjadi penyumbang emisi terbesar untuk CO2 bagi dunia. Nah, ini yang perlu kita lindungi dan dijaga, gitu. Nah, selain itu juga kita di Papua, setanah Papua ini kita dikelilingi oleh hampir sekian ribu pulau yang ada. Nah, kalau kita dibandingkan antara daratan dan lautan, itu hampir sekian lautan itu lebih besar daripada daratan. Nah, sampai saat ini sebenarnya kami masih memfokuskan diri pada advokasi perlindungan di daratan, tapi dalam memperingati Hari Air ini sebenarnya kami mau mengingatkan kembali bahwa sumber air yang berada di Papua ini juga cukup tinggi dan cukup banyak, dan masyarakat sangat tergantung saat ini sama air, tapi juga turut mendukung dalam konteks kebutuhan sehari-hari mereka. Apa yang dia khawatirkan Walhi Papua terhadap 6 provinsi di Papua? Ya, dengan hadirnya 6 provinsi di Papua, tentu akan mengurangi jumlah hutan yang berada di tanah Papua. Kenapa berkurang? Ya, tentu pasti atas nama pembangunan, pemerintah tentu akan membuka lahan perkantoran, perumahan, jalan, jembatan, dan hal-hal pembangunan lainnya yang tentu akan ini berada dalam kawasan hutan, tapi juga masuk dalam hutan adat, tanah adat, dan lain-lain. Dan menurut pengalaman kami sepanjang kita advokasi ini, terjadi semacam perampasan tanah adat, hutan adat yang
sebenarnya izin pelepasan lokasi, izin penggunaan lahan ini tidak ada pengetahuan atau tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat adat pemilik hak wilayah. Nah, tentu ini juga menjadi ancaman atau menjadi satu tantangan kepada masyarakat adat, di mana mereka akan tersingkir dari tempat-tempat adat mereka, baik itu tempat mencari, berburu, makan, tempat mencari obat-obatan, tapi juga tempat mereka punya tempat-tempat sakral yang mereka selama ini lindungi dan mereka selama ini hormati, tapi dengan atas nama konteks pembangunan itu pasti akan melakukan pembangunan itu, dan itu akan mengancam eksistensi masyarakat adat di Papua. Itu anak-anak muda ini sebagai benteng perjuangan untuk menjaga tanah Papua, baik itu hutan Papua. Tapi perkenalkan, nama saya Rina Loho, saya bersama Wali Papua. Pentingnya air untuk kehidupan. Air ini sangat penting sekali bagi keberlangsungan kehidupan. Kami tidak bisa hidup tanpa air, tapi air dia bisa hidup tanpa kita. Nah, salah satu kebutuhan yang sangat mendasar itu air. Jadi air ini dia bisa berfungsi untuk banyak hal dalam kita punya kehidupan. Jadi tidak bisa terlepas. Jadi menurut saya air ini penting dan kita jaga, bukan hanya untuk kita tapi untuk generasi kita, untuk sampai 10-20 tahun ke depan. Tindak lanjut dari kegiatan ini kita akan melakukan diskusi-diskusi juga untuk penyadaran bahwa air ini dia sangat bermanfaat bagi kita. Nah, pemahaman ini kita bangun mulai dari diskusi-diskusi kecil yang kita lakukan agar semua orang tahu bahwa air memang ada, tapi tidak semua orang menyadari bahwa air ini sangat penting, sehingga kita bisa mengerti, memahami bersama-sama pentingnya air untuk ke depan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret 2024, dan kami mengundang beberapa komunitas dan juga mahasiswa, sekitar 27 orang mahasiswa yang ada di Kota Jayapura, semua terlibat di dalam kegiatan diskusi ini.